pagi hari ini jamaah, tapi mungkin ya namanya juga baru belajar ya pasti masih ada yang bingung ya, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan pengalaman pribadi juga nih jamaah yang ada di rumah. Istri lagi stres, istri lagi capek mungkin ngurus anak pekerjaan. Nah suami mau ngebantunya nih. Karena suami suka bingung juga lagi ngebantunya. Apa ya, apa ajak belanja aja gitu kan. Waduh. Kode keras. Ajak ke mall. Terus kode keras bener tuh istri kasih kode keras. Tapi suami gak ngerti nih. Wah gimana nih ajak perawatan kata Ustadz Ahmad kan tadi bilang. Apakah harus berhubungan dengan materi, kita harus membahagiakannya. Atau ada cara yang lain Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Habib guru-guruku, Mas Soni, Ustadz Ahmad Khan, Habib Usman bin Yahya, Wali Kota Puncak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana dengan membahagiakan atau menghilangkan stres pada diri manusia? Jikalau ditanyakan apakah harus dengan materi, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika Ibunda Aisyah mau menonton satu pertunjukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sampai bersandar di pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di bahunya, karena ingin memperlihatkan bahwa aku sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya oleh Rasulullah, udah puas belum nontonnya? Belum. Udah puas belum nontonnya? Belum. Udah puas belum nontonnya? Belum. Ternyata bukan karena menonton pertunjukannya, tapi karena berdekat dengan Rasulullah karena saking bahagianya diajak nonton pertunjukan yang pada saat itu ada di Madinah. Subhanallah. Dan membelanjakan atau mengajak istri belanja itu adalah sesuatu yang mungkin tergantung istrinya senangnya apa. Jadi kalau bisa bicara materi juga sesuatu yang membahagiakan. Namun ingat, Al-Quran selalu berbicara tentang materi ini. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ketika berbicara tentang perhiasan dunia, itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tidak ada dalil pengharamannya. Namun ternyata itu semua kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya hanyalah al-mata', sesuatu alat. Yang namanya alat itu nggak bisa dinikmati selamanya. Alat untuk mencari kebahagiaan aja, alat itu nggak bakal bertahan lama. Kalau kebahagiaan itu hitungan materi, maka itu akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Istri diajak nonton, berapa lama sih durasi filmnya? Istri bahagia dengan nonton sinetron, berapa lama sih durasi sinetronnya? Istri bahagia dengan belanja, berapa lama sih durasi bahagia belanjanya? Istri dihibur dengan sesuatu pertunjukan, berapa lama sih durasi bahagianya? Tapi kalau dihibur dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dijanjikan surga, dijanjikan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kebahagiaan yang abadi. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun wa takathurun fil amwal wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya, yang dikatakan kehidupan dunia semuanya adalah pertunjukan. Ini semua bicara tentang hiburan ya. Zina yang ini namanya perhiasan, kemudian la'ibu walahun, permainan dan pertunjukan. Semuanya itu ada di dunia. Namun ternyata itu semua jikalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Semuanya adalah seperti bagaikan seorang petani yang menanam dan merawat tanamannya dengan indah, dengan subur. Namun ketika waktunya panen, mereka membiarkannya mati. Subhanallah. Jadi semuanya akan dibiarkan mati begitu saja kalau tidak disandarkan dengan akhirat. Bagaimana cara menghilangkan stresnya? Wahai istriku, wahai bundanya anak-anakku, mari kita bersabar atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sadar bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya kalimat ketika tertimpa musibah, tapi tertimpa nikmat, diberikan nikmat saja langsung kita sadar bahwa semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang menimpa kita ini pun dari Allah. Kalau nyawa saya saja sebagai suamimu tidak abadi, apalagi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi cuma stres doang gitu. Masya Allah.
Jazakallah khairan Ustaz Sama-sama. Syam. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.